Kucing ya. Kucing Nurul Ihsan. Kucing bawa sendiri atau Kucing dari sini. Berarti tanahnya orangnya insya Allah banyak rezeki. Ada tempat jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari, pakabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini menjadi tahun-tahun terbaik kita, tahun-tahun
keberuntungan kita dan juga tahun-tahun sukses kita, dan mudah-mudahan apapun keinginan kita terkabul di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Salam rahayu rahayu. Oleh karena itu marilah kita semua ya panjatkan puji dan syukur kita serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, begitupun dengan negeri kita yang kita cintai. Marilah kita berdoa untuk keselamatan dan juga untuk kemajuan ya. Mudah-mudahan dengan doa kita negara kita menjadi makmur, sejahtera, tentram, adil, dan jauh dari mara bahaya pemirsa ya. Mudah-mudahan jauh dari yang bisa meruntuhkan bangsa dan negara ini pemirsa. Oleh karena itu marilah kita berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara ini pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-74 ini sedang diedit ya, Mamang pelangak pelongo pemirsa. Waduh, melihat berita dunia yang lagi hot-hotnya pemirsa. Ini berita dunianya tentang kembang api pemirsa. Waduh, kembang api dua negara saling serang pemirsa. Waduh. Jadi inilah era perang modern pemirsa. Kalau perang modern kan tinggal pencet sana pencet sini ya, kirim rudal, itu presisi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, oleh karena itu memang sempat terhenti dulu untuk mengedit episode perjalanan epik ini ya, karena untuk mendengarkan informasi berita pemirsa. Meskipun hanya dua negara, yang namanya berita hot ya itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa pentingnya? Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi perang dunia ketiga pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, pelajaran terbaik dari konflik perang yang lagi hot-hotnya di bulan Juni, pertengahan Juni ya 2025 ini, yaitu kita tidak boleh jadi hama pemirsa. Waduh, hama untuk diri kita, hama untuk keluarga kita, hama untuk lingkungan, hama untuk bangsa dan negara, apalagi hama untuk dunia pemirsa. Yang namanya hama kan meresahkan, membuat bencana pemirsa. Waduh, kata Bung Roma, siapa yang menabur angin akan menuai badainya pemirsa. Waduh, siapa yang berbuat hama akan mendapatkan karma, waduh, yang mungkin setimpal bahkan melebihi apa yang kita perbuat pemirsa. Oleh karena itu kita jangan jadi hama pemirsa. Kalau kita jadi hama, merugikan orang lain, mengganggu orang lain, berbuat usil, apalagi menantang orang lain, waduh, trakatang-tang, trakateng-teng, waduh, apalagi membuat bencana bagi orang lain, menyakiti orang lain, mentang-mentang kita kuat, punya power, waduh, power, punya kekuasaan, punya dekengan, waduh, suatu ketika ya akan mendapatkan badainya pemirsa, akan mendapatkan karmanya ya. Apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasannya pemirsa. Kalau kita jadi hama kepada orang lain, kepada negara lain, waduh, kepada bangsa lain ya, maka suatu saat akan ada balasannya pemirsa. Waduh, balasan hama dari orang lain pemirsa. Kalau kita udah dapat hama kan jadi mewek pemirsa. Waduh, asalnya prakatang-tang prek-teng-teng, tiba-tiba ya senjata makan tuan, kita kan jadi mewek pemirsa. Jadi artinya kita jangan menjadi hama yang mengganggu orang. Ketika orang lain mengganggu kita, waduh, amsyong pemirsa. Merengek-rengek. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini diedit ya, memang sedang melihat berita di Timur Tengah sana pemirsa. Waduh, ya sedang hot-hotnya pemirsa, antara Israel dan Iran pemirsa. Waduh, ini menggemparkan dunia sekali pemirsa, bahkan membuat tercengang pemirsa.
Sampai-sampai ketika mau mengedit ya cuti dulu pemirsa. Waduh. Berhenti dulu pemirsa untuk mendengarkan berita hot di dunia tersebut. Jadi istilahnya yang namanya perang itu tak muncul tiba-tiba pemirsa ya. Konflik tak muncul tiba-tiba. Ada sebab dan akibat. Ada istilah tak ada asap kalau tidak ada api pemirsa. Waduh. Tidak akan ada asap kabut ya, mulek, waduh, kalau tidak ada api yang menyulutnya. Bahkan ada istilah kalau kita tak ingin kebakaran, jangan menyulut api pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, pelajaran buat bangsa kita ya. Maka kita harus menjunjung tinggi perdamaian pemirsa. Jangan sampai menjadi hama bagi dunia. Kalau bangsa kita menjadi hama bagi dunia akan dimusuhi pemirsa. Ya akibatnya ya bisa menjadi bumerang buat kita pemirsa. Oleh karena itu Mamang bangga dengan bangsa Indonesia pemirsa. Bangsa Indonesia itu bukan sekedar mendirikan sebuah negara atau bangsa hanya untuk memerdekakan bangsanya sendiri, tetapi juga ternyata cita-cita bangsa Indonesia yang diwarisi oleh arwah para pahlawan zaman dulu adalah untuk mendamaikan dunia pemirsa. Dan itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan perpolitikan bangsa kita sejak zaman Bung Karno, Soeharto sampai sekarang pemirsa, apalagi sekarang ya Pak Prabowo ya macan Asia. Yang insya Allah akan meneruskan cita-cita para pahlawan, yaitu mendamaikan dunia dan menjunjung tinggi perdamaian di dunia. Baik pemirsa yang berbahagia, Mamang hanya berdoa saja untuk semua bangsa di dunia ini mudah-mudahan kembali dalam keadaan damai ya, damai, sejahtera, tentram, tidak ada konflik. Begitu juga Mamang pun akan berdoa kepada saudara-saudara kita, yaitu bangsa Palestina, mudah-mudahan menjadi bangsa yang merdeka. Amin. Free Palestine. Wilujeng wengi, wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng dini hari. Waduh, dini hari ya. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang episode yang ke-74 terjebak di stasiun Ketapang Banyuwangi. Dini hari pemirsa, waduh, dini hari di stasiun Ketapang Banyuwangi. Mamang menginap di stasiun Ketapang Banyuwangi. Ya, tidurannya ya di pinggir-pinggir ini. Di teras-teras ya, kadang di tempat kursi penumpang, waduh, bersama penumpang yang lainnya pemirsa. Kalau saudara yang baru datang di episode yang ke-74 ini, saudara akan bingung ya, kira-kira bagaimana ceritanya Mamang terjebak di stasiun Ketapang Banyuwangi dini hari, malam-malam, tiduran, waduh, istirahat di stasiun Ketapang Banyuwangi. Bagi saudara yang baru datang ya pasti bingung pemirsa, puyeng ya, semirip puyengnya Paman Gober dan Perdana Menteri Israel pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya Mamang sarankan saudara tontonlah episode-episode sebelumnya pemirsa ya, supaya kronologis, dan insya Allah saudara akan menemukan jawabannya mengapa Mamang terjebak semalaman di stasiun Ketapang Banyuwangi. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang akan menunggu kereta api yang akan mengantarkan Mamang pulang ke tanah air pemirsa, yaitu ke kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang video ini tayang sedang dipimpin oleh Bapak Aing pemirsa. Waduh, Kang Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi yang insya Allah nanti akan menjadi presiden pemirsa. Amin. Oleh karena itu ya Mamang
semalaman tidur di stasiun Ketapang akan pulang ke tanah air pemirsa, ke Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ceritanya Mamang akan pulang menggunakan kereta api pemirsa. Kereta api dari stasiun Ketapang ke Tasikmalaya itu tidak ada yang langsung pemirsa, tapi harus naiknya 2 kali. Kalau kemarin ketika berangkat ke Banyuwangi, Bali dari stasiun Tasik itu naik kereta api Pasundan, turun di Kroya Cilacap, disambung dengan kereta api Wijaya Kusuma ya. Namun ketika pulang, tiket kereta api Wijaya Kusuma sudah habis pemirsa. Waduh, biasa kan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, kereta api Wijaya Kusuma habis pemirsa. Padahal ini adalah salah satu kereta yang terdekat dengan wilayah Provinsi Jawa Barat pemirsa. Jadi kereta api ini relasinya antara Banyuwangi Ketapang sampai Kroya Cilacap pemirsa, dan nanti bisa sambung dari Kroya ke Tasikmalaya pemirsa. Nah, karena kereta api Wijaya Kusuma tiketnya habis, maka alternatifnya adalah bagaimana caranya harus singgah di Surabaya pemirsa. Jadi bagi saudara yang kehabisan tiket kereta api Wijaya Kusuma yang ingin pulang ke Bandung, ke Jawa Barat, Mamang sarankan bagaimana caranya cari kereta-kereta yang ke arah Surabaya. Nah, dari Banyuwangi ke arah Surabaya ini kebetulan banyak pemirsa. Waduh, ya memang kereta api dari Banyuwangi ini kebanyakan akan mengarah ke Surabaya pemirsa. Nah, dari Surabaya kita sambung lagi ke arah Bandung, ke arah kota Tasikmalaya, dan itu keretanya banyak pemirsa. Nah, untuk perjalanan kali ini Mamang akan berangkat dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju Surabaya dulu dengan kereta api Mutiara Timur yang akan berangkat pukul 8.30 pemirsa. Lalu nanti sambung dengan kereta api dari Surabaya ke kota Tasikmalaya atau Bandung pemirsa. Ya, kota Tasikmalaya arah Bandung. Salah satu kereta api yang Mamang pesan adalah kereta api Mutiara Selatan. Dari Surabaya ke kota Tasikmalaya, kereta api Mutiara Selatan akan berangkat pukul 18.00 alias jam 6 sore pemirsa. Jadi kali ini perjalanan Mutiara pemirsa ya, dari Mutiara Timur nanti sambung dengan Mutiara Selatan pemirsa. Dan perjalanan dari Banyuwangi ke kota Tasikmalaya ini ya ternyata memakan waktu 24 jam pemirsa. Waduh, mantap ya. Karena sejatinya yang namanya backpackeran ya bukan wisata ke tempat wisata pemirsa, tetapi pengalaman dalam perjalanan. Termasuk kali ini Mamang akan menginap ya bermalam di emperan stasiun Ketapang pemirsa, menunggu keberangkatan kereta api Mutiara Timur pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau jam 8:30 pagi pemirsa. Waduh, oleh karena itu ya Mamang sangat bergembira sekali, bukan karena untuk sampai ke tanah dewata yang cantik-cantikku, bukan untuk melihat keindahan kota Banyuwangi, tetapi dalam perjalanan ada pengalamannya ya, mirip-mirip seorang jelajah Indiana Jones pemirsa. Waduh. Bagaimana keseruan dalam perjalanan backpackeran kali ini? Bagi saudara yang penasaran ya, tonton sampai habis, sampai edisi atau episode terakhir pemirsa. Uber-uber ikan lele, Mamang tidur di emperan stasiun Ketapang Banyuwangi. Mamang pun sempat ya datang ke Masjid Nurul Ihsan ya yang ada di samping stasiun Ketapang Banyuwangi pemirsa.
Dan ini adalah masjid favorit bagi kaum musafir, backpackeran, traveling yang istirahat dulu atau mandi-mandi atau mungkin beribadah pemirsa. Dan ini masjidnya agak besar pemirsa. Nah, berhubung ingin rebahan pemirsa dan sekaligus menunggu adzan subuh ya, Mamang pun datang ke masjid. Ternyata di masjid udah penuh pemirsa. Waduh. Banyak kaum traveling, musafir atau kaum perjalanan yang rebahan di situ pemirsa. Saking penuhnya ya, ini emperan masjid pun terisi semua pemirsa. Bahkan di antara para emperan ini ada para santri Jember yang pernah ketemu ketika Mamang akan melintasi Selat Bali dari Banyuwangi ke Bali kemarin pemirsa. Waduh, satu kapal pemirsa. Waduh. Dan sekarang ketemu lagi ya dengan para santri Jember ini. Dan kebetulan ketika bertemu mereka semua sedang beristirahat pemirsa. Dan pulang lagi dan akan pulang ke pesantren yang ada di Jember pemirsa menggunakan kereta api yang paling pagi katanya Tawang Alun pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah ketemu lagi dengan para santri yang sempat bertemu di kapal feri kemarin ketika menyeberang ke Bali dan sekarang bertemu kembali ketika pulang pemirsa. Waduh. Nah, ketika tidur di antara santri ternyata ada kucing pemirsa. Aslinya ada videonya ya, kucing yang ikut tidur pemirsa. Saking nyamannya di Masjid Nurul Ihsan ini. Bagi saudara backpackeran, saudara yang akan traveling ke Bali ya, ngeteng-ngeteng ya, pingin istirahat setelah perjalanan naik kereta api atau menunggu kereta api ya, pingin rebahan dulu, pingin mandi-mandi juga atau mungkin ibadah ya. Di sini ada masjid yang agak besar yaitu Masjid Nurul Ihsan yang memang letaknya agak masuk dulu ke gang pemirsa, tapi tak jauh, cuman 50 meter. Bagi saudara yang belum tahu di mana letak masjid, saudara bisa bertanya ke para penduduk. Alhamdulillah para penduduk di sini ramah-ramah pemirsa. Ya, bahkan ketika Mamang akan pergi ke masjid, "Bapak mau kemana?" "Ke masjid." "Oh, ke sini, Pak." Waduh. Jadi artinya penduduk di sini benar-benar ramah ya. Sopan, ramah, waduh, menyenangkan sekali pemirsa. Kalau saudara datang ke Ketapang, ke Banyuwangi ya, saudara akan kangen kembali pemirsa karena penduduknya benar-benar warganya welcome ya atau ramah pemirsa. Dan aman, tidak ada hama pemirsa. Karena masjid penuh ya, akhirnya Mamang pun kembali lagi ke stasiun Ketapang. Tidur lagi di emperan stasiun Ketapang. Videonya ada, aslinya videonya ada pemirsa. Ketika Mamang ngorok ya di pelataran teras stasiun Ketapang pemirsa bersama penumpang yang lain. Namun ketika diedit videonya entah kemana nih. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-74 ini ya berhubung dengan ketika mengedit memang melihat konflik-konflik di dunia sana ya. Waduh. Ada istilah ya, kalau kita jadi hama akan menuai karmanya pemirsa. Kali ini pun akan membahas tentang ya, siapa yang menabur angin akan menuai badainya pemirsa. Ternyata di kota Banyuwangi ini ada sebuah peristiwa besar pada masa tahun 1965 pemirsa yang dikenal dengan Gestaponya Banyuwangi pemirsa. Bahkan di Banyuwangi ini pun ada monumen lubang buaya mirip-mirip yang ada di Jakarta pemirsa. Jadi di sini pernah terjadi konflik besar antara kaum PKI komunis ya dengan kaum anti komunis yang berisi orang-orang nasionalis, umat Islam, umat beragama termasuk NU, Muhammadiyah, Banser, Ansor dan PNI. Berdasarkan pepatah siapa yang menabur angin akan menuai badainya pemirsa. Siapa yang berbuat hama, waduh, berbuat keonaran akan mendapatkan karmanya pemirsa. Mirip dengan peristiwa tragedi tahun 1965 di kota Banyuwangi pemirsa. Dan peristiwa tragedi
tahun 65 di Banyuwangi ini mirip yang terjadi di tahun 2025 bulan Juni di belahan timur tengah sana pemirsa. Waduh, saudara penasaran dengan tragedi seperti apa? Bagi saudara yang penasaran, jangan skip ya, siapa tahu bermanfaat bagi anak cucu cicit saudara ya. Dan Mamang pun berdoa siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di muka bumi ini pemirsa. Melebihi bos Raja Ampat, waduh. Melebihi orang yang dapat dana hibah pemirsa, amin. Dan mudah-mudahan saja ya anak cucu cicit saudara menjadi presiden pemirsa, amin. Namun bagi saudara yang tidak penasaran, membosankan, tidak menarik ya, saudara skip aja karena kuota internet saudara tak tercover dana hibah, apalagi tak tercover BPJS, apalagi meminta ke Mamang. Mamang kan cari wifi gratis ya untuk ngupload ini. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, lebih baik skip aja bagi saudara yang tidak penasaran, membosankan. Mamang pun akan bicara sesuai sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai sumber, pendapat, atau mungkin informasi tersendiri ya, boleh komentar di kolom komentar ya. Asalkan jangan berbuat keonaran pemirsa. Kalau berbuat keonaran apalagi hal-hal yang kurang baik, Mamang akan skip pemirsa. Siapa tahu komentar saudara, pendapat saudara ya menjadi berkah untuk kita semua pemirsa. Ya sharing-sharing di komentar. Asalkan jangan bikin keonaran pemirsa. Karena sejatinya channel Mamang ini adalah channel yang menjunjung tinggi perdamaian pemirsa. Baik pemirsa yang berbahagia, kalau kita ingin damai, kita jangan jadi hama pemirsa. Kalau ingin kita damai ya, kita jangan jadi hama pemirsa. Waduh. Nah, berhubung episode yang ke-74 ini tentang siapa yang menabur angin akan menuai badainya. Hal ini terjadi pada masa era tahun 1960-an di kota Banyuwangi pemirsa. Saudara bisa nonton dulu film Kupu-Kupu Kertas. Film Kupu-Kupu Kertas ini adalah salah satu film drama Indonesia tahun 2024 yang disutradai oleh Emil Heradi pemirsa. Film produksi Denny Siregar Production serta Maxima Picture ini dibintangi oleh Amanda Manopo, Chico Kurniawan, dan Iwake ya. Konon film ini pernah tayang ya bulan September 2024, tapi hanya beberapa minggu ya, tak lama pemirsa. Nah, bagi saudara yang ingin nontonnya ya ada di Netflix pemirsa, ada juga di YouTube juga atau di channel-channel yang lain. Dan film ini ya sangat-sangat epic dan juga film yang menceritakan tentang sejarah pemirsa. Waduh, terutama sejarah kelam di Banyuwangi pemirsa. Film Kupu-Kupu Kertas tayang perdana di bioskop Indonesia pada tanggal 7 Februari 2024 ya, hanya 3 hari pemirsa, dan ditarik lagi pada 10 Februari 2024. Film ini kembali ditayangkan kembali 26 September 2024. Apa yang menarik dari film ini pemirsa? Film ini mengisahkan situasi Indonesia di era tahun 1960-an ketika cinta gadis bernama Ning yang tumbuh dalam keluarga berpaham Partai Komunis Indonesia. Ning ini adalah anak PKI pemirsa, tapi jatuh cinta pada seorang pria yang berasal dari keluarga NU atau Nahdlatul Ulama, ya anak ulama. Karena pada masa itu PKI dan NU ini ibarat air dengan minyak pemirsa. Waduh, ada konflik-konflik yang meluas pemirsa. Waduh. Karena terhalang perbedaan ideologi, pada awalnya mereka tidak mempedulikan perbedaan latar belakang tersebut. Namun, keadaan berubah drastis ketika konflik besar terjadi. Hingga pada suatu malam, waduh, terjadilah sebuah tragedi yang memilukan pemirsa. Dan film ini pun menceritakan situasi kondisi Banyuwangi era-era tahun 60-an di mana
dua ideologi PKI dan NU ini saling berseberangan pemirsa. Waduh. Saudara akan menonton film Kupu-Kupu Kertas akan mendapatkan jawabannya ya, siapa yang menabur angin dia akan menuai badainya pemirsa. Mamang tak akan menceritakan film tersebut pemirsa ya sampai tamat. Ya sisanya saudara tontonlah film tersebut atau mencari apa namanya ya, spoiler dari channel yang lain pemirsa ya, karena sejatinya channel Mamang ini bukan spoiler pemirsa. Dari film tersebut ternyata menceritakan tentang tragedi 62 NU pemirsa, tragedi ya keganasan PKI di Banyuwangi. Bahkan di Banyuwangi ada sebuah monumen lubang buaya, mirip-mirip lubang buaya yang ada di Jakarta. Ya, di mana keganasan PKI pernah terjadi di Banyuwangi pemirsa, yang dikenal dengan lubang buaya Cemetuk, Kabupaten Banyuwangi, yang jaraknya dari Ketapang tak jauh pemirsa. Yang insya Allah mungkin Mamang akan kembali lagi ke Banyuwangi dan insya Allah akan ya berkunjung ke monumen lubang buaya Cemetuk Banyuwangi supaya untuk mengingatkan sejarah. Insya Allah mungkin edisi perjalanan berikutnya pemirsa. Dilansir dari jatimtimes.co.id dengan judul artikel Lubang Buaya Cemetuk Banyuwangi, Saksi Bisu Pembantaian Korban PKI. Artikel tersebut terbit Selasa 1 Oktober 2024. Lubang Buaya Cemetuk atau biasa yang dikenal dengan Monumen Pancasila Jaya merupakan sebuah tempat saksi bisu kekejaman Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI terhadap 62 kader Ansor, kader NU Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 1965 silam. Tempat sejarah yang berada di Dusun Cemetuk, Desa Kluring, Kecamatan Culiring ya, maaf ya, Desa Celuring, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Ini menyimpan 3 lubang besar menjadi kuburan massal para pahlawan pejuang kita, pejuang Pancasila. Korban-korban yang tak berdosa ini dihabisi dengan cara yang sangat kejam dan tak berperi kemanusiaan pemirsa. Lalu jasadnya dibuang ke dalam lubang-lubang tersebut. Monumen yang berdiri di atas lokasi pembantaian ini seakan berbisik mengingatkan kita akan peristiwa kelam yang tak boleh dilupakan ya. Bung Karno bilang jasmelah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pada monumen tersebut ada tulisan yang berbunyi Monumen Pancasila Jaya. Di sini pada tanggal 18 Oktober 1965 telah terjadi pembunuhan massal terhadap 62 pemuda Pancasila ya, pemuda Ansor oleh kebiadaban G30S PKI. Jadi pada tahun 65 kebiadaban PKI ini ya bukan saja terjadi di Jakarta atau daerah-daerah lain, ternyata di Banyuwangi juga ada pemirsa. Dilansir dari times.co.id dengan judul artikel Menolak Lupa Tragedi G30S PKI di Cemetuk Banyuwangi, edisi Senin 30 September 2024. Menolak lupa tragedi yang membekas hingga kini ya. Pada tanggal 30 September 2024, rakyat Banyuwangi kembali mengingat duka mendalam atas musibah 18 Oktober 1965, pembunuhan massal oleh Partai Komunis Indonesia terhadap 62 pemuda Ansor di Cemetuk Banyuwangi. Nah, monumen ini mengingatkan kita kepada generasi berikutnya, itulah kekejaman Partai Komunis Indonesia
yang sampai hari ini PKI masih dilabeli sebagai bahaya laten pemirsa. Waduh. Nah, kebiadaban PKI ini bukan sekedar 62 pemuda saja, tetapi kebiadaban PKI ini ya dimulai sebelum pembunuhan 62 pun telah terjadi yang namanya pembunuhan, perampasan tanah ya, bahkan pengusiran petani ya, bahkan juga ya kebiadaban-kebiadaban lain di Indonesia termasuk di Banyuwangi. Ya, bagi saudara yang ingin penasaran bagaimana sih kebiadaban PKI, ada di film Kupu-Kupu Kertas pemirsa. Diceritakan pada akhir September 1165, Banyuwangi menjadi salah satu daerah terdampak oleh aksi brutal G30S PKI. Di Banyuwangi merupakan daerah ya basisnya PKI di Jawa Timur. Kalau ditanya basis PKI terkuat ya di Jawa Timur yaitu Banyuwangi. Ini berdasarkan timesnew.com dan juga Sejarah Nasional Indonesia pemirsa. Gerakan ini tidak hanya mengincar tokoh-tokoh militer dan pemerintah, tetapi juga menyasar ulama, tokoh masyarakat, dan warga sipil yang dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi komunis. PKI sering nyasar-nyasar ke daerah-daerah yang dianggap ancaman komunis pemirsa. Waduh, ancaman bagi kaum komunis. Sampai-sampai PKI pun berani ya merampas tanah-tanah milik para ulama, para ya milik tanah pribadi untuk dijadikan hasil rampasan ya kepada kaum komunis pemirsa. Dan itu cara merampasnya juga dengan cara kekerasan pemirsa, bahkan menghalalkan segala cara. Waduh, naudzubillah min dzalik ya. Salah satu titik yang menjadi saksi bisu kekejaman PKI adalah Dusun Cemetuk, Desa Celuring, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, yang menjadi saksi banyak warga yang dibunuh, dimakamkan secara massal. Adanya jejak sejarah PKI di Dusun Cemetuk diceritakan dalam sebuah buku yang berjudul Selayang Pandang Perang Kemerdekaan di Bumi Blambangan, karya Sri Adi Utomo. Dalam bukunya dikisahkan pada tahun 1947 PKI sudah mengakar di Banyuwangi Selatan. Waduh, dan Dusun Cemetuk menjadi basis yang kuat bagi perkembangan organisasi berlambang Palu Arit ini. Dan PKI pun pernah memberontak tahun 48 ya. PKI sudah mengakar kuat di Banyuwangi. Bahkan lagu Mars PKI ya, Genjer-genjer, itu berasal dari Banyuwangi pemirsa. Namun tak semua orang Banyuwangi itu komunis pemirsa. Jadi pada masa itu terdiri dari 3 praksi ya. Yang pertama kaum komunis, kedua kaum nasionalis yang menjadi pengikut Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga adalah kaum ulama ya yang mengakar ke NU atau Muhammadiyah pemirsa. Sejak tahun 1147, sejak Indonesia mulai merdeka, ya PKI yang ada di daerah ini ya mulai meresahkan pemirsa, mulai menjadi hama pemirsa. Hama yang meresahkan bahkan membahayakan pemirsa. Jadi kebiadaban PKI tahun 65 ini ternyata jauh-jauh hari sudah bikin asap pemirsa, bikin sekam dalam bara. Waduh, bahkan menjadi hama bagi praksi-praksi lain yang tak setuju dengan komunisme. Dalam catatan pembunuhan massal terhadap 62 pemuda Ansor itu terjadi pada tanggal 18 Oktober 1965 silam. Tragedi berdarah ini berawal dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1165. Tepatnya usai peristiwa pemberontakan G30S PKI di Jakarta tanggal 1 Oktober 1165 atau 30 September 1165, ternyata PKI pun yang menganggap di atas angin itu beraksi di beberapa daerah pemirsa. Waduh, salah satu aksinya ada di Banyuwangi pemirsa. Setelah PKI berhasil menggulingkan dan menculik para jenderal yang ada di Jakarta, PKI pun beraksi yang ingin berevolusi
dan ingin merubah negara kita menjadi komunis pemirsa. Waduh, maka aksi-aksi PKI di daerah pun mulai bergerak pemirsa, bertepatan dengan gerakan yang ada di Jakarta. Waduh, termasuk di Banyuwangi pemirsa. Dilansir dari laman Jelajah Malam, channel YouTube Jelajah Malam dengan podcastnya tentang aksi PKI di Banyuwangi. Saudara boleh nonton ya channel YouTube-nya Jelajah Malam ya Kang Api. Waduh. Nah, ternyata ya dari hasil podcastnya itu, podcast dengan tokoh NU yang kebetulan saat itu ya menyaksikan sebagai saksi sejarah pemirsa yang tragedi 62 NU sekaligus pemberantasan PKI di Banyuwangi. Nah, PKI di Banyuwangi ini adalah basisnya terkuat di Jawa Timur. Ketika terjadi tragedi di Jakarta ya dengan menculik 7 jenderal, maka Gestapo yang ada di Banyuwangi ini pun ikut bergerak pemirsa, ikut beraksi. Waduh, itu menandakan bahwa PKI benar-benar akan memberontak pemirsa. Karena sejatinya pada tanggal 1 Oktober 1965 ini adalah ibaratnya peluitnya atau pistolnya dimulainya ingin mengadakan revolusi pemirsa. Revolusi ingin mendirikan negara komunis di Indonesia, ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis pemirsa. Waduh, kira-kira saudara setuju nggak kalau Indonesia menjadi negara komunis? Ya, kalau saudara ingin merasakan negara komunis ya, Indonesia menjadi negara komunis, saudara ya berkunjunglah ke Korea Utara pemirsa, karena komunis era tahun 65 tak jauh beda dengan komunis yang ada di Korea Utara sekarang pemirsa. Kalau Cina bagaimana? Cina memang politiknya komunis tetapi ekonominya liberal pemirsa ya, istilahnya udah campur-campur itu. Waduh. Tapi kalau Cina atau negara-negara komunis era tahun 60-an itu mirip Korea Utara zaman sekarang pemirsa. Waduh. Kalau ingin merasakan di negara komunis, saudara ya tak akan merasakan pemilihan umum pemirsa. Waduh, semuanya ditentukan oleh musyawarah komite partai komunis pemirsa. Pemilihan presiden oleh komunis, pemilihan gubernur oleh komite partai komunis. Waduh, tak ada pemilihan umum pemirsa. Ya mirip dengan di China ya, negara Republik Rakyat China ya. Memang kalau ekonominya liberal itu bebas-bebas, mirip-mirip dengan Amerika, tetapi politiknya itu ya tak ada pemilihan umum di sana pemirsa. Jadi penentuan presidennya dipilih ya, ditentukan oleh musyawarah partai komunis pemirsa, para elit komunis. Waduh. Jadi sekali memberontak di Jakarta menculik 7 jenderal ya, di daerah-daerah mulai bergerak pemirsa dengan cara aksi-aksi untuk memberantas orang-orang yang dianggap musuh PKI. Waduh. Apalagi dalam catatan sejarah Indonesia, semenjak Indonesia merdeka tahun 1945, PKI memberontak besar 2 kali pemirsa. Yang pertama di Madiun tahun 1948 ya, dengan pistol musuh bergerak untuk berevolusi ingin mendirikan negara Soviet Indonesia pemirsa. Waduh, namun gagal maning oleh pasukan divisi Siliwangi. Waduh. TNI Siliwangi. Ya memang sudah bahas ya tentang ini di channel edisi perjalanan dan juga cerita-cerita. Saudara bisa tonton di channel Mamang atau yang lainnya pemirsa. Ya tinggal ketik aja. Waduh. Nah, setelah gagalnya PKI Madiun, ternyata PKI ini pun ingin memberontak yang kedua kali. Dan momennya adalah pada saat Gestapo atau Gerakan 30 September 1965. Awal mula petaka dimulai pada tanggal 12 Oktober 1965. Pemuda rakyat dari PKI melakukan penyekapan terhadap 28 orang anggota PNI dan pemuda Demokrat yang sedang melakukan rapat. Dilansir dari zona1news.com dengan judul artikel Jebakan Pengajian Maut PKI di Celuring, Banyuwangi 1965. Waduh. Saat itu, tanggal 18 Oktober 1965, warga dusun Kerajaan, Desa Cemetu, Kecamatan Celuring,
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berbondong-bondong menuju rumah Pak Lurah Celuring ya. Mereka mendapat undangan pengajian yang mengatasnamakan warga NU. Padahal aslinya undangan itu adalah jebakan maut dari PKI. Mereka menyamar sebagai Banser dan Patayat. Patayat sini adalah perempuan NU ya. Lurah Desa Cemetuk yaitu Matulus adalah seorang dedengkot PKI. Dia sengaja memanggil warga desa, terutama para aktivis Banser dan Ansor, dalam acara pengajian itu. Para anggota Gerwani juga serta di bagian konsumsi. Mereka mengenakan kerudung dan seragam warna hijau khas Patayat NU. Gerwani ini adalah Gerakan Wanita Indonesia, di mana organisasi di bawah PKI, pemirsa. Para Gerwani ini menyamar jadi warga NU, memakai kerudung ya, memakai jilbab khas NU, pemirsa, yang dikenal dengan Patayat. Menyenandungkan solawat. Waduh, mereka ikut bersolawat, menyenandungkan ya, seolah-olah ada pengajian besar ya, pengajian akbar. Jadi sebagian Gerwani bertugas solawatan di panggung, sebagian lagi mengurusi konsumsi. Tak ada sumber daya yang sama sekali dari pengajian penuh petaka ini. Warga desa ikut bersolawat dan diakhiri dengan acara makan-makan besar. Mereka bergembira sebagaimana dalam suasana pengajian pada umumnya. Namun, tak beberapa lama kemudian para tamu undangan terlihat memegang perut dan leher seraya kejang-kejang. Mereka terlihat sangat kesakitan, kelojotan di rumah Lurah Matulus. Ternyata warga NU yang datang ke pengajian tersebut diracun, pemirsa. Ya, diracun oleh para Gerwani yang menyamar menjadi Patayat. Waduh. Ketika para warga NU sedang meregang nyawa akibat keracunan, para Gerwani dan anggota PKI yang lainnya malah melihat kegirangan gembira, pemirsa. Waduh, para Gerwani tertawa gembira melihat para anggota Banser dan Ansor itu sekarat, pemirsa. Mereka tak lagi berpura-pura menjadi anggota Patayat yang mendendangkan selawat lagi, tetapi berubah menjadi Gerwani yang mendendangkan lagu Genjer-Genjer. Nah, lagu Genjer-Genjer ini adalah salah satu lagu marsnya PKI, pemirsa. Dan itu dilakukan ketika dalam sedang melakukan aksi-aksi kejinya, pemirsa. Salah satunya ketika membunuh para warga Ansor, pemirsa. Mereka tertawa-tertawa melihat peserta pengajian bertumbangan satu persatu. Tak ada perlawanan berarti, cukup dengan racun makanan, maka musuh pun tumbang secara bersamaan. Di saat anggota Banser dan Ansor peserta pengajian sedang bernapas, mereka yang masih hidup digelandang ke rumah Mangun Lehar, seorang tokoh utama PKI di desa Cemetuk. Dan di rumah Mangun Lehar inilah ya terjadilah pembunuhan yang sangat keji, dan pembunuhan itu tergambarkan di lubang buaya Cemetuk, pemirsa, berupa relief. Dari ratusan anggota Banser dan Ansor yang ikut pengajian, 62 orang meninggal, pemirsa, dan sisanya berhasil melarikan diri. Mereka yang meninggal, ada yang meninggal secara langsung ketika menyantap racun, ada yang meninggal ketika dibantai oleh anggota PKI. Mereka dibantai secara keji oleh anggota PKI. Saking kejinya ya, darah-darah anggota Banser dan Ansor ini itu tergambarkan di dinding rumah Lehar, pemirsa. Waduh, rumah Mangun Lehar ya, rumah ketua dedengkotnya PKI di Cemetuk, pemirsa, desa Celuring. Bahkan dinding lantai dan perabot rumahnya berubah warna menjadi merah darah.
mirip-mirip lukisan atau cat yang morat-marit pemirsa. Perempuan Durjana Garwani juga ikut serta dalam peristiwa kematian para Banser NU tersebut. Mereka menari dan menyanyi genjer-genjer tanpa henti, seakan menikmati tarian darah tumbal manusia. Entahlah mengapa hati mereka begitu buas. Pesta penjagalan manusia bagaikan pesta biasa-biasa saja. Waduh. Setelah selesai pesta penjagalan keji itu, jenazah anggota Banser dan Ansor dikuburkan dalam 3 lubang besar yang sudah disiapkan jauh hari sebelumnya. Lubang pertama berisi 10 mayat, lubang kedua berisi 10 mayat, dan lubang ketiga berisi 42 mayat. Sampai saat ini lubang mayat ketiga masih ada di desa Cemetuk, Banyuwangi. Ada beberapa pemuda Ansor yang selamat dari pembantaian dan mereka berhasil melarikan diri dari tempat kejadian dan memberitahu rekan-rekannya ke Musat Komando yang ada di Kecamatan Muncar. Dilansir dari inews.com dengan judul artikel Operasi Gagak Hitam, Buah Kekejaman PKI di Banyuwangi, edisi Minggu 19 Desember 2021, ditulis oleh Oktavianto Prasongko. Selain melakukan penumpasan terhadap PKI di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, Gagak Hitam, ya, The Crow, Black Crow, ini ingat film Crow ya, waduh, merupakan sebuah pasukan yang lahir karena atribut yang dipakainya, yaitu serba hitam, mulai dari celana, pakaian, ya, bahkan penutup wajah pemirsa, semuanya hitam. Ya, mirip-mirip dengan Gagak Hitam. Waduh, bahkan konon katanya kalau ya pasukan ini datang ya akan bersuara seperti gagak pemirsa. Yang namanya gagak ya itu ibaratnya adalah kematian pemirsa, lambang kematian. Di beberapa budaya gagak itu lambang kematian atau menyambut kematian. Waduh. Dalam operasi Gagak Hitam ini mereka menghadirkan para algojo ya, para pemberantas untuk memberantas orang-orang PKI pemirsa. Waduh. Bukan tanpa sebab pembentukan pasukan Gagak Hitam ini dibentuk akibat kemarahan warga NU ya, akibat kemarahan umat Islam dan juga umat-umat anti komunis pemirsa. Siapa yang menabur angin dia akan menuai badainya pemirsa. Oleh karena itu pasukan Gagak Hitam ini diibaratkan dengan rudal-rudal Iran ya. Ya kan, rudal-rudal tak akan menyerang kalau tanpa ada sebab pemirsa. Waduh. Mungkin saudara ya baru hangat-hangat di bulan Juni 2025 ya, tonton aja ya mengapa terjadi pertempuran di langit Timur Tengah pemirsa. Waduh. Kenapa rudal itu bisa jatuh ke sebuah negara pemirsa. Waduh, dan meledak. Waduh. Kemarahan anggota NU dan para aparat desa serta warga umat Islam lainnya yang telah menyebabkan 62 warga Ansor dan Banser NU dihabisi oleh anggota PKI di Dusun Cemetuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 18 Oktober 1965 atau beberapa minggu setelah peristiwa G30S PKI di Jakarta. Waduh. Peristiwa penghabisan PKI terhadap 62 orang Ansor dan Banser NU ini melahirkan rasa balas dendam ya orang-orang desa Muncar, Banyuwangi terhadap para anggota PKI. Waduh. Seiring berjalannya waktu setelah peristiwa kekejaman yang dilakukan oleh para anggota PKI, adanya perintah tentang penumpasan PKI, maka pembalasan pun dilakukan oleh para anggota Ansor dan Banser di desa Muncar dan ormas-ormas Islam lainnya serta orang-orang nasionalis dan anti komunis. Begitu juga pembalasan dengan menumpas anggota PKI ini juga dibantu oleh pemuda Marhaen atau PNI dari berbagai desa di Banyuwangi. Jadi anti komunis semuanya bersatu menghadapi komunis pemirsa. Penumpasan terhadap orang-orang PKI ini dilakukan dengan cara diumumkan oleh pegawai kecamatan setempat dengan memakai pengeras suara. Mereka mengumumkan bahwa orang-orang PKI harus dihabisi sampai ke akar-akarnya. Setelah mendengar seruan itu, orang-orang desa Muncar, Banyuwangi termasuk orang-orang NU dan
PNI di Banyuwangi berkumpul membentuk pasukan yang kemudian dikenal dengan pasukan Gagak Hitam. Mereka menamakan dirinya sebagai pasukan Gagak Hitam ini kemudian mendatangi rumah-rumah anggota PKI dan simpatisan PKI-nya. Setelah bertemu dengan target, mereka menculiknya dan juga mengeliminasi eliminir ya. Dengan bergeraknya Gagak Hitam ini, pasukan-pasukan yang memakai pakaian hitam yang bernama Gagak Hitam ini membuat para anggota simpatisan PKI atau PKI itu menjadi ketar-ketir pemirsa ya. Melihat Gagak Hitam ini ibaratnya rudal dari Iran pemirsa. Waduh. Waduh, rudal-rudal yang meluncur ke atas langit pemirsa. Waduh. Tadi kan di atas angin ya berani preteng-teng mengganggu orang ya. Tiba-tiba datang Gagak Hitam atau rudal amsong pemirsa, ketakutan. Nah, diibaratkannya seperti itu pemirsa. Jadi Gagak Hitam ini tiba-tiba muncul pemirsa. Waduh. Dan memberantas anggota-anggota bahkan simpatisan PKI. Ternyata pergerakan Gagak Hitam ini bukan sekedar oleh Gagak Hitam sendiri, tetapi seluruh elemen masyarakat yang anti komunis, termasuk juga aparat militer pemirsa. Waduh. Penumpasan PKI di Banyuwangi itu dilakukan oleh seluruh elemen yang anti komunis, yang selama ini selalu ditaburi angin oleh PKI pemirsa. Waduh. Maka suatu ketika ada pemetik api, waduh, akhirnya mereka pun meskipun tak dibayar, mereka bergerak seperti angin, seperti api yang menyambar di ranting-ranting kering pemirsa. Waduh. Konon orang yang suka diganggu itu diam-diam ya. Tapi meskipun diam itu menyimpan bara api pemirsa. Jadi suatu saat ketika ada celah, ketika ada momen, ketika ada peristiwa, waduh, itu bisa membakar meledak pemirsa. Jadi artinya kalau kita mengganggu orang yang diganggunya diam-diam baik atau menghindar-hindar, kita harus hati-hati loh. Kelak ada momen-momen tertentu itu dendamnya akan keluar pemirsa. Oleh karena itu kalau ingin damai jangan jadi hama pemirsa. Waduh. Kita prakatenteng kuat sekarang mengganggu orang usil, jahat Ingatlah suatu saat orang yang diganggu pun akan membalasnya pemirsa. Membalasnya di suatu hari, di suatu saat, di suatu momen. Sebelum terjadinya pembunuhan 62 pemuda Ansor, ini PKI dengan kaum muslim itu di Banyuwangi sedang konflik pemirsa. Waduh, dari konflik agraria, pertanahan, dari konflik ideologi dan macam-macam pemirsa. Waduh. Bahkan semenjak era tahun 1947, semenjak Indonesia merdeka pemirsa. Oleh karena itu banyak anggota-anggota PKI yang melakukan keonaran mengganggu kaum muslim pemirsa di Banyuwangi. Sehingga Banyuwangi sangat resah dengan kelakuan PKI ini. Bahkan katanya para ulama Banyuwangi ini sudah ditandai oleh PKI. Bahkan konon katanya juga menurut channel Jelajah Malam, di mana channel ini mewawancarai tokoh saksi mata warga muslim yang ikut memberantas PKI. Itu sebelumnya orang PKI itu sudah membuat lubang-lubang untuk para kiai, lubang-lubang untuk para tokoh-tokoh yang anti komunis, supaya nanti ketika terjadi revolusi itu bisa membabat habis dan dimasukkan ke lubang tersebut misal. Jadi udah dipersiapkan. Namun alhamdulillah revolusi tersebut gagal maning pemirsa. Waduh. Jadi ketika G30S PKI 1965 yang tadinya dalam momen revolusi, akhirnya revolusinya gagal pemirsa. Kegagalan itulah menjadi titik balik orang yang disakiti balik pemirsa. Waduh. Membakar orang yang menyakiti. Setelah mereka menghabisi para anggota PKI, simpatisannya, kemudian mereka ada yang dibuang ke jurang atau dibuang ke Taman Nasional Baluran hingga perbatasan Banyuwangi Situbondo. Kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh PKI memanglah sebuah catatan hitam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Namun berbagai pembalasan yang dilakukan juga merupakan sebuah kejahatan yang sama dan bahkan tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh PKI. Catatan hitam dan berbagai kekejaman yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok maupun individu merupakan salah sejarah kelam yang tidak boleh terulang dalam negara, sebab perang saudara akan melahirkan balas dendam tiada henti untuk selamanya. Oleh karena itu, kalau kita ingin damai, ya jangan jadi hama pemirsa, jangan membuat onar, jangan bikin orang resah pemirsa, karena suatu saat ya yang namanya perbuatan buruk akan mendapatkan karma buruk juga pemirsa. Waduh, kita usil ya mengganggu orang, tiba-tiba orangnya bangkit pemirsa. Ya kalau udah bangkit, udah bagi saudara akan menerima akibatnya pemirsa. Mengirim pesawat tempur, membom, ya mengganggu, menghancurkan bangsa lain, mengusik bangsa lain. Tiba-tiba bangsa lain bangkit, punya senjata yang lebih canggih, dan balas dendam kepada kita. Waduh. Ketika meluncurkan rudal-rudal ke negeri kita, waduh, amsyong kita pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah sejarah kelam. Siapa yang menabur angin akan menuai badainya pemirsa. Memang mohon maaf tak banyak menceritakan ya, insya Allah akan disambung di episode edisi yang lain. Bagi saudara yang penasaran, boleh menonton filmnya Kubu-Kubu Kertas pemirsa, atau juga baca-baca buku atau laman channel yang lain tentang membahas kekejaman PKI di Banyuwangi pemirsa, atau kisah kelamnya di Banyuwangi. Waduh,